Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan. Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan hingga pecahkan rekor. Bahkan Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap komunitas ini. Lantas kenapa harga beras bisa naik? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Selamat pagi Pak Arief. Ya Pak Arief, Selamat pagi, Mas Yuda. pagi Pak. Ini kita masih bicara mengenai beras kali ini Pak. Harga beras terus meroket ya Pak dalam beberapa pekan terakhir ini. Ada beberapa statement yang menarik terkait dengan harga beras, salah satunya dipengaruhi oleh harga gabah kering giling, kemudian harga gabah kering panen dari awal tuh sudah naik Pak. Terutama terkait dengan persaingan penawaran harga oleh pembeli gabah itu sendiri. Bagaimana Bapak melihat kasus ini dari hulu ke hilirnya Pak? Terima kasih Mas Yuda diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada pemirsa CNN. Jadi kalau kita bicara dari hulu ke hilir, memang semester pertama itu produksi tentunya lebih tinggi daripada semester kedua. Di semester kedua itu memang terutama di 3 bulan terakhir, ya September, Oktober, November, Desember itu memang waktunya kita untuk mengeluarkan stok. Jadi ini juga kita sudah punya early warning system sehingga dari awal tahun lalu kita semua memang sudah mempersiapkan stok di Bulog. Hari ini stok Bulog 1,6 juta ton itu secure. Kemudian langsung Pak Presiden kemarin juga kita mendampingi beliau mulai dari Dermaga Bogor ya memberikan bantuan pangan untuk 21,3 juta. Jadi start dari Bogor, kemudian ke Jakarta, Kelapa Gading, ya kemudian selang berikutnya langsung kita ke Cilegon, Banten, kemudian mungkin lusa juga ada daerah di Kerawang. Tentunya Pak Presiden sangat concern. Action yang akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional tentunya bersama Bulog. Yang pertama adalah memberikan bantuan pangan berupa beras 10 kilo selama 3 bulan ke depan. Jadi A 10 kilo kali 21,3 juta selama 3 bulan. Itu nomor satu. Sehingga masyarakat, saudara-saudara kita yang paling memerlukan ini udah kita cover ya seperti yang sudah kita lakukan 3-4 bulan lalu ya. Kemudian yang kedua seperti disampaikan tadi oleh Bapak Presiden, pasar induk beras Cipinang ya baru kemarin kita diperintahkan hari ini tadi saya bersama Menteri Perdagangan memastikan beras itu sudah mulai di pasar induk beras Cipinang. Harganya 10.385, tapi kalau sampai dengan pasar turunan harus dijual 10.900. Jadi 10.900 ini harus sampai di konsumen. Ya, kemudian pasar tradisional juga kami minta tadi dengan kepala dinas di DKI juga dengan asisten perekonomian supaya bisa membuatkan list ya toko-toko mana yang memang menjadi downline dan bisa menjual beras SPHP kita. Kalau Mhm. di retail modern sudah mulai ya, retail modern sudah ada. Demikian, Hmm. Mas Yuda. Iya Pak, dengan adanya solusi tadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lalu beras-beras ini didapatkan dari impor pastinya Pak. Tapi Pak Presiden Jokowi juga mengatakan kendala mengenai beberapa negara yang menyetop. Salah satunya India. Kalau saya bacakan ini India sendiri sudah menyetop sejak Juli lalu untuk beras basmati karena mereka sepanjang Juli sudah mengalami kenaikan harga beras bahkan sampai 11%. Nah dari mana nih Pak stok beras itu bisa terpenuhi ketika misalkan data BPS terkait dengan luasan produksi panen di tahun ini berkurang sebesar 1,55% dan produksi padi justru turun Pak 4,01% Pak. Bicara pangan, ya tentunya ada yang namanya neraca pangan. Neraca pangan itu kita tentunya selalu update ya, selalu update di mana produksi ini menjadi produksi dalam negeri, menjadi prioritas utama. Jadi Badan Pangan Nasional ini tidak sembarang gitu ya melakukan misalnya importasi kemudian tidak. Karena kita harus melihat produksi dalam negeri. Nah, produksi dalam negeri menjadi prioritas utama dalam kita melakukan stocking, dalam menaikkan stock level di Bulog yang kita minta untuk melakukan stok reserve ya cadangan pangan. Nah,
Kemudian apabila dalam neraca itu memang kita sudah hitung akan diperlukan untuk men-top up dari luar negeri, maka kita kerjakan. Dan di awal tahun Pak Presiden sudah perintahkan untuk melakukan pengadaan dari luar negeri. Memang waktu itu terjadi kontroversi kan, Mhm. eh, apakah nanti kita akan melimpah, kemudian apakah nanti harga tingkat petani akan jatuh. Pada waktu itu saya sampaikan bahwa harga di tingkat petani tidak akan jatuh karena kita akan simpan stok ini di Bulog, ya. Terbukti pada waktu kunjungan delegasi dari Thailand beberapa waktu lalu ke pasar induk Cipinang, mereka tidak menemukan beras Thailand produksi mereka ada di pasar. Kenapa? Karena itu kita kunci rapat memang di Bulog sebagai food reserve, Mhm, cadangan mhm. pangan ya. Sehingga hari ini waktunya kita melakukan intervensi. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan kita akan melihat harga itu minimal ketahan, bahkan kalau Pak Presiden menyampaikan harus bisa turun gitu ya, karena ini relate dengan daya beli masyarakat satu, yang kedua juga dengan inflasi ya. Iya. Inflasi kita untuk beras itu 7,99% Mhm. ya. Jadi ini juga menjadi catatan buat kita bersama-sama. Mhm. Demikian Mas Yuda. Iya, Pak Arief, lalu kita bicara mengenai produksi. Ada yang mengatakan memang panen raya kita berakhir di bulan Juli 2023. Apakah ini secara signifikan berpengaruh terhadap stok beras dalam negeri, Pak? Iya, pastinya tadi produksi dalam negeri itu menjadi prioritas utama kita. Hari ini NTP, nilai tukar petani, itu di atas 104. Jadi tidak semua berita jelek mengenai perberasan. Hari ini bisa dicek bahwa teman-teman di tingkat petani, Gapoktan, ini sedang juga menikmati dengan harga gabah yang sekitar 7.000. Mhm. Bahkan ada yang sampai 7.500 per kilonya untuk GKP, yang ini tidak pernah sebelumnya, begitu ya. Mhm. Tapi ini juga harus kita seimbangkan di hilir, karena tidak bisa hanya di satu sisi saja, tetapi Badan Pangan Nasional ditugaskan oleh Pak Presiden menjaga harmonisasi. Jadi harga itu harus wajar di tingkat produsen, di tingkat pedagang dan konsumen. Nah, artnya itu ya memang hari ini kita akan guyurkan stok Bulog cukup 1,6 juta, ini kita mulai distribusikan ya, mudah-mudahan sangat cepat. Nah, ini kalau digambar bisa dilihat sebenarnya Pak Mhm. Presiden ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa stok Bulog ini cukup. Tinggal Mhm. sekarang kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, Mas Yuda. Pak Arief, dengan stok Bulog cukup 1,6 juta, kemudian akan memberikan subsidi dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi di satu sisi tadi laporan tim kami di lapangan menemukan kenyataan bahwasanya harga beras masih tinggi dan belum ada titik terang kapan kira-kira turun. Lalu bagaimana Pak ke depannya untuk memberikan kepastian harga sehingga masyarakat tidak panik, terutama kita terkait dengan harga yang selalu melonjak Pak dari Januari hingga Juli, bahkan setiap bulan itu bisa naik Rp1.500. Bagaimana ini Pak solusinya Pak? Ya. Perlu diketahui bahwa harga pangan ini naik tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, Mas Yuda. Jadi kalau di Thailand gitu ya, mulai dari harga 500, 550 dolar per metrik ton, Mhm. kemudian naik ke 600, terakhir ada di 620 sampai dengan 650 dolar metrik ton. Artinya seluruh dunia memang naik ya. Di Vietnam juga sama, kemudian di beberapa negara sentra produksi eh, juga kedapatan hal yang sama. Kenapa naik? Kalau di Indonesia sendiri boleh saya jelaskan, memang variabel-variabel cost dari pembentuk harga beras itu sendiri memang naik. Yang pertama misalnya ada sewa lahan, kemudian bagaimana harga pupuk yang sudah naik 3, 4, 5, 6 kali ya. Kemudian ada lagi hari orang kerja yang sebelumnya mungkin 30.000, 3 juta naik jadi 6 juta. Itu komponen-komponen yang memang harus kita apresiasikan kepada petani. Sehingga
beberapa bulan lalu di awal tahun memang Badan Pangan Nasional tentunya seizin dengan Pak Presiden itu menaikkan 20% harga gabah di tingkat petani. Jadi Mhm. kalau ada nanti misalnya berita harga tidak sama dengan tahun lalu pasti karena Badan Pangan Nasional kemarin memang mempropos kenaikan harga GKP 20%. Jadi harga ini harga yang wajar. Kenapa? Karena komponen-komponen produksinya memang naik ya. Kemudian pada saat itu juga Presiden perintahkan untuk memberikan bantuan pangan dan alhamdulillah bantuan pangan 640.000 ton tahap pertama juga sudah selesai. Ya, Bulog yang tahun lalu hanya mendistribusikan 900.000 ton, tahun ini kita sudah mendistribusikan 1,4 juta ton. Ya, ada 640.000 bantuan pangan, kemudian diberikan juga SPHP, pasar murah, gerakan pangan murah se-Indonesia. Kemudian berikutnya lagi, ini diberikan lagi 640.000 ton. Jadi pemerintah hadir. Kalau pemerintah tidak hadir, sepertinya tidak demikian. Jadi perlu dijelaskan bahwa komponen-komponen produksi memang naik. Mhm. Kemudian harga gabah hari ini itu angkanya sekitar 7.000 sampai dengan 7.500. Nah, saya menghimbau ya setiap stakeholders di bidang pangan tentunya hari ini kita harus tingkatkan produksi. Produksi itu ya hari ini akan sangat baik buat petani. NTP kita, nilai tukar petani kita hari ini adalah khusus untuk tanaman pangan di atas 100, jadi 104%. Artinya apa? Artinya petani juga mulai mendapatkan angin segar juga gitu ya. Mhm. Jadi hulunya sudah, kemudian cadangan pangan sudah, ya. Kita perlu dorong untuk peningkatan produksi, hilirisasinya sekarang kita lakukan. Demikian Mas Yuda. Baik Pak, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga bisa memberikan pemahaman terkait dengan kenaikan harga beras. Bahwasanya kondisi ini juga berlangsung secara global. Ada beberapa variabel dan juga pertimbangan dari pemerintah untuk segera menormalkan harga beras. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Yuda, terima kasih.